Masih di gestur, ini soal bermodal sensasi merebut kursi Mbak Angel Elga. Saya ingin tanya lagi tadi soal bagaimana menyikapi berita-berita miring ya. Paling tidak banyak foto-foto yang diedit masih dengan Mbak Angel Elga yang dulu ya. Iya. Nah, seperti apa? Ya, saya sih sangat memaklumi saja, karena tadi saya katakan tahun ini kan tahunnya politik gitu. Jadi apapun bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak menginginkan kehadiran saya gitu. Jadi buat saya itu ya itu tidak mematahkan semangat saya untuk terus bertemu dengan bertemu dengan masyarakat di Jateng 5 gitu. Nah, kalau sehari-hari ini bisnis yang juga cukup didengar oleh masyarakat ini bisnis ratusan jutanya Mbak Angel nih ya. Soal bisnis tas kalau tidak salah. Enggak, saya memang dari dulu sebelum saya masuk ke dunia politik ini saya sering sekali ditanya tentang koleksi tas saya gitu. Saya mengatakan ini adalah investasi saya. Dari kapan sih bisnis tas gitu. Angel Elga ini? Saya sudah hampir 5 tahun lebih ya. 5 tahun lebih. Nah, tapi sekarang manfaatnya saya belikan sawal untuk masyarakat gitu. Memang bisnis tasnya sangat menjanjikan untuk modal belusukan juga atau gimana? Saya bukan hanya modal belusukan ya, tapi saya lebih, kalau belusukan saya apa adanya saja mengalir gitu, tetapi saya lebih ke sana itu lebih bisnis pertanian. Saya pengen pertanian di Jateng 5 itu betul-betul membesar gitu. Dengan kehadiran saya betul-betul menyentuh pertanian itu luar biasa nantinya gitu. Nah, ini tadi dibilang membelikan sawah kepada warga lewat jual tas. Itu gimana ceritanya? Iya, saya sebagian dari tas saya, koleksi saya itu saya jual, saya belikan lahan itu saya berikan kepada petani untuk bekerja dengan saya. Itu bisa satu tas bisa membelikan sawah warga. Berapa harganya, Mbak Angel? Kalau boleh tahu, sekitar berapa? Ya, cukuplah buat beli lahan di sawah di sana. Oh, berarti cukup mahal ya, sekitar ratusan juta. Karena bisa. sawah di sana juga tidak terlalu mahal ya sebenarnya gitu. Asal ada kepedulian dari kitanya aja sih terhadap masyarakat gitu. Sentuhan terkecil apapun buat saya itu sangat berguna untuk masyarakat kita. Berarti tasnya bisa sekitar 50 juta lebih ya, Mbak Angel ya? Investasi yang sangat bagus. Baik. Oke, ini bisa-bisa lebih mahal dari 50 juta, malah justru kita nanti akan tanya lagi soal itu Mbak Angel. Tapi saya ingin tahu juga, apa sih sebenarnya mungkin yang ditahui masyarakat soal seorang Angel Elga nih? Kan taunya penyanyi dangdut dulu, tapi sekarang sudah jadi caleg. Ya. Nah, saya mau tanya dulu nih, mungkin sama siapa nih yang ada di sini ya? Ya, coba siapa namanya sini? Namanya siapa? Yuda. Yuda? Iya. Oke, Yuda mahasiswa atau? Mahasiswa. Mahasiswa. Coba kalau lihat, ini siapa tahu nggak? Kenal nggak? Kenal. Yang paling diingat pertama kali lihat Angel Elga itu seperti apa? Kasus Rhoma Irama. Kasus Rhoma Irama. Oke, selain kasus Rhoma Irama apa? Oh, tas branded mahal dari Mbak Angel sendiri. Oke, tahu ya. Karena nonton apa nih? Nonton berita atau nonton infotainment? Infotainment juga. Oke, baik. Ada pertanyaan nggak ke Mbak Angel? Jadi kan wacananya nih Mbak Angel kan akan dimasukkan ke dalam Komisi 8. Nah, di sana Komisi 8 sendiri mengurusi tentang agama. Nah, bagaimana tanggapan dari Mbak Angel sendiri mengenai poligami dan nikah siri? Kan dulunya Mbak Angel juga berat nih. Wah, berat. Makasih Yuda. Oke, dijawab. Ini harus terbiasa seorang Angel Elga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat nih ya, yang apa adanya. Boleh dijawab langsung, Angel? Saya merasa belum pantas untuk dijadikan di Komisi Agama ya, karena saya seorang mualaf. Saya harus banyak belajar. Saya juga seorang mualaf yang harus banyak mengkoreksi diri saya sendiri gitu. Kalau dari ketua umum saya yang mengatakan seperti itu, tapi penilaian saya pribadi saya belum pantas sekali gitu. Jadi saya untuk di Komisi Agama masih berpikir-pikir gitu ya. Saya belum. Jadi siapa di komisi apa nih kalau misalkan nanti terpilih? Saya punya keinginan Komisi 4. Komisi 4 ya. Pertanian. Baik. Nah, soal tadi Yuda tuh agak sedikit sensitif, tapi harus dijawab karena ini rakyat juga yang akan mendukung juga. Paling tidak apa Mbak Angel Elga yang bisa disampaikan soal nikah siri dan poligami mungkin yang juga menjadi bagian hidup dari Mbak Angel? Dengan pengalaman saya yang dulu-dulunya, tentunya saya mengajak perempuan lebih pintar lagi. Itu aja, lebih pintar lagi gitu. Jangan menjadi orang yang merusak dirinya. Itu saja gitu. Saya tidak mau menggurui karena saya juga bukan orang yang sempurna gitu. Perjalanan ya, tapi imbau juga para wanita agar tidak melakukan kesalahan begitu. Iya, jadi betul. dianggap oke, baik. Kita hargai itu tadi jawabannya Yuda, sudah puas ya? Jawabannya Angel Elga. Nah, bukan hanya Angel Elga sendiri di sini, kita juga punya satu lagi yang menjadi caleg ini dari PKPI. Nah, ada namanya Camelia
Pandu Winata Lubis, tapi mungkin pemirsa lebih kenal Kamel Petir. Nah, selamat malam. Selamat malam, silakan duduk. Saya berdiri aja. Silakan duduk, Bang Kamel. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ini Sayang, nih, halo. belum kenal ya? Udah tahu dong. Oke, baik. Ini fotonya Kamel nih ya? Iya. Jadi sekarang sebelum saya kasih lihat videonya mau tanya dulu, sebenarnya kenapa bisa jadi namanya Kamel Petir ya? Kebetulan saya pernah menjuarai salah satu reality show. Reality show itu seperti Fear Factor gitulah. Jadi cewek tangguh dari Medan dulu julukannya. Kamel Jadi disebutnya itu. petir. Jadi hilang itu pandu winatanya ya. Baik. Kita lihat bagaimana profil dari Camelia Pandu Winata Lubis. Bagi sebagian orang, duduk di bangku DPR sebagai anggota dewan mungkin menjadi impian. Sama halnya dengan Dara kelahiran Medan 27 Oktober 1985 ini. Sejak dipinang oleh Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI, Camelia Pandu Winata Lubis, atau lebih dikenal dengan Kamel Petir, resmi menyandang status calon legislatif di Dapil DKI Jakarta II dalam Partai Besutan Sutioso atau Bang Yos ini. Sayangnya, karir politik Kamel Petir tidak berbanding lurus dengan karir keartisannya. Pelantun lagu Cuma Kamu Cin ini memang dikenal sebagai artis yang menjual sensasional. Mulai dari foto-foto dengan pose yang menantang, serta kasus perseteruan dengan Vicky Prasetyo, penuh mewarnai dunia keartisannya. Tidak sedikit, ia mendapat cibiran dari beberapa pihak. Sebagai calon anggota dewan, wanita yang pernah bercita-cita menjadi polisi ini mengaku tidak berbekal macam-macam. Kamel yang ingin duduk di Komisi 10 ini berniat ingin memajukan kesejahteraan atlet olahraga di negeri ini. Sebagai mantan atlet taekwondo, wanita lulusan ekonomi Universitas Al-Azhar Medan ini mengaku sangat paham tentang seluk-beluk olahraga di negeri ini. Dengan bekal tersebut, dia menganggap dirinya cukup mampu menyelesaikan segala permasalahan yang nantinya akan menjadi konsentrasinya di Komisi 10. Itu lagunya Cuma Kamu Cin ya, Kamel ya. Jangan dilihat dari seksinya dong. Artinya itu dangdut itu musik Indonesia. Indonesia itu apa? Dangdut. Nah, bener nggak? Jadi kita harus menghargai karya musik yaitu dangdut. Oke, sekarang gini, Kamel sudah 5 bulan ya, kurang 5 bulan ya, juga berjalan di DKI Jakarta menjadi 2 ya, di PKPI ya. Iya, di PKPI. Nah, sebelum saya tanya-tanya kenapa pilih masuk ke PKPI, ini photoshoot tadi yang kita tayangkan benar itu Kamel? Kalau Kamel itu dari awal banyak media yang nanya, Kamel sih no comment ya kalau untuk masalah itu. Tapi kalau kita yang nanya dijawab dong ya. Nanti dijawab ya Kamel itu. Gimana tuh? Artinya gini, kok bisa ada polemik seperti itu? Kamel sih ngelihatnya kok sekarang gitu bermunculan. Apa itu dari lawan politik atau apa? Nggak paham lah Kamel. Tapi intinya dari Kamel sih itu kan bukan Kamel berfoto untuk majalah pria dewasa. Itu sebenarnya kan konsumsi buat diri sendiri. Ya. Jadi itu sekarang beredar, Kamel anggap orang-orang yang ngedarin, yang munculin itu dia takut aja berarti lihat kita. Berarti artinya dia mencari-cari kelemahan kita kan. Nah, setiap manusia itu pasti kalau dicari kelemahannya, kiai pun siapapun dia manusianya pasti akan ada. Jadi Kamel sih nggak takut dan nggak gentar untuk masalah itu, karena buat Kamel udah selangkah lebih maju. Kamel lebih berpikiran positif untuk bantu masyarakat ketimbang mereka yang masih berpikir ngejatuhin lawan itu. Ini medannya keluar. Medannya keluar. Baik. Nih Kamel, kalau tadi dari dikatakan ya memang itu foto pribadi yang mungkin sebenarnya tidak boleh dipublikasi dan makanya tidak ada klarifikasi dari Kamel sendiri kan. Benar. Nah, jadi foto yang sudah lama sekali baru keluar sekarang dan itu menyulitkan sekarang untuk Kamel. Lucu iya dong, karena gini, kalau Kamel itu artis sensasi Mbak, maaf ya 2008 Kamel udah buat album. Kalau memang ada pikiran begitu kan otomatis ada dikeluarkan kalau untuk kepentingan album. Tapi memang tidak ada. Kamel itu emang tidak mau muncul dari kontroversi atau sebagainya. Betul. Kamel setiap tahun itu buat album. Kamel ciptain lagu, Kamel berkarya. Artinya nggak pengen tiba-tiba kok kita mau mencaleg gini bela rakyat kok begitu dicari kelemahan kita. Artinya sih Kamel sih ketawa aja. Pertama shock, wah kok begini ya gitu, kejamnya politik. Tapi lama-lama
kuat mental juga. Tapi kan dialami juga oleh Angel yang foto sudah lebih dari 10 tahun, 15 tahun bahkan ya. 15 Angel tahun, muncul lagi gitu, diedit-edit lagi kan. Tapi Angel tidak terpengaruh soal itu kan? Ya buat saya sih kita nggak usah terpengaruh gitu kan, karena kita bisa ngeliat gini loh dengan contoh-contoh gitu. Yang tadi betul, kita nggak usah lihat ke belakang, yang kita lihat adalah ke depannya bagaimana kita bermanfaat untuk orang-orang banyak sekarang. Kita boleh lihat politisi sekarang yang sudah jadi, itu juga backgroundnya juga ada sebagian yang bahkan main film seks gitu ya. Tetapi toh contohnya dia bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tetapi yang justru yang kita lihat yang mengatakan bahwa ini adalah sosok politik yang bagus, ini adalah orang yang pintar, ini adalah putri Indonesia, tapi ternyata apa untuk masyarakat kita? Iya kan? Artinya bukan itu yang dipandang, tetapi bagaimana niat kita, bagaimana prestasi kita nanti ke depannya untuk masyarakat, itu yang paling penting. Kamel juga sempat punya cita-cita jadi polisi dan duta narkoba. Kenapa dan mengapa? Kamel memang pernah jadi duta narkoba di Medan untuk BNP. Artinya memang Kamel sangat dekat sekali dengan organisasi. Terus kemudian pengen jadi polisi, itu cita-cita Kamel, pengen membela kebenaran dan keadilan. Tapi jadi penyanyi dangdut jadinya. Saya juga bingung gitu. Saya juga dulu awalnya nggak suka sama yang namanya dangdut. Mungkin lah itu yang namanya kata orang dulu. Kalau ada yang bilang apalah arti sebuah nama, nih nama Kamel kan Kamelia Panduwinata. Mungkin doa dari ibu saya, Lubis kan, dia doanya pengen anaknya jadi artis. Walaupun anaknya menentang. Saya sangat tomboy sekali, tapi akhirnya jadi penyanyi juga. Oh ya, tidak lupa juga Kamel Petir ini meskipun dandannya mungkin dari atas ke bawah pemirsa bisa lihat ya, sangat glamour sekali, tapi juga atlet taekwondo ya. Baik, nanti kita akan sambung lagi di Gestur, tetap bersama kami, jangan kemana-mana pemirsa.